بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian menghadiri tempat akad nikah yang mulia ini. Selawat beriring salam sama-sama kita sanjung sadikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba atau budak yang laki-laki dan hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka, dan karunia-Nya Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah menikah, sebab menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namun jika belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan sedikit arahan dan bimbingan yang berjudul Pernikahan sebagai Wadah Pembinaan Jiwa. Setelah memahami firman dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pernikahan yang kita langsungkan merupakan hal yang sangat mulia, merupakan perintah Allah dan Rasul. Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral. Dalam istilah agama disebut mitsaqan ghariza, yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan sihat ijab qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Peristiwa pernikahan merupakan peristiwa sangat penting dan religius, karena di samping merupakan syariat agama, juga membentuk suatu rumah tangga yang sehat, sejahtera dan bertakwa. Oleh karena itu, agar sebuah rumah tangga terbentuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka suami istri perlu menciptakan rumah tangga bahagia dengan cara yang pertama, mempelajari ilmu agama. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami istri harus saling melengkapi dan membantu setiap kekurangan masing-masing. Salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu agama, sehingga akan mendapatkan petunjuk antara yang baik dan jelek, dan menjadi suatu pegangan hidup dalam rumah tangga yang teratur dan terarah. Yang kedua, mengutamakan akhlak dan kesopanan.
Agar dalam rumah tangga menjadi bahagia, damai dan tentram, maka harus membina hubungan harmonis antara sesama keluarga dengan akhlak dan kesopanan, antara anak dengan anak, anak dengan ibu bapaknya, dan dengan yang lainnya. Yang tua mengasihi dan yang tua mengasihi dan menyayangi yang muda, dan yang muda menghormati yang tua. Yang ketiga, hadirin berbahagia, harmonis dalam pergaulan. Setiap pasangan suami istri harus hidup rukun, damai, tentram dan mesra, tidak saling curiga mencurigai dan saling menyalahkan. Apabila terjadi kericuhan, maka harus diselesaikan dengan kekeluargaan. Adanya pergaulan yang harmonis bagaikan awak kapal yang sedang mengarungi samudra luas dan penuh gelombang. Masing-masing sejak dari kapten sampai muallim dan penjaga mesin, kelasi dan tukang masak menjalankan tugas dengan gembira dan bertanggungjawab demi keselamatan bersama. Yang keempat, para hadirin rahimakumullah, hemat dan hidup sederhana. Biasanya kehancuran dalam suatu rumah tangga adalah karena royal dan hidup mewah, tidak hemat dan tidak memikirkan hari esok. Hawa nafsu dan hidup mewah tidak seimbang dengan penghasilan sehari-hari, sehingga timbul hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Ajaran Islam selalu memperingatkan supaya manusia hidup qanaah, yaitu mencukupkan apa yang ada serta sesuai dengan keadaan kita sendiri. Yang selanjutnya, yang kelima, hadirin rahimakumullah, menyadari kekurangan sendiri. Demi mendapatkan kebahagiaan dalam membina rumah tangga adalah menyadari kekurangan diri sendiri. Banyak orang yang melihat kekurangan orang lain dan jarang melihat kekurangan diri mereka. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Apabila seorang menyadari akan kekurangan diri mereka sendiri, maka orang tersebut akan selalu mawas diri dan akhirnya memperbaiki dan bertaubat. Hadirin rahimakumullah, para akad nikah yang berbahagia, bila mana dalam hati terselip niat mengikuti perintah Allah, menjalankan seruan sesuai dengan pedoman, maka kita sudah berada di jalur ibadah. Segala apa yang kita lakukan kelak akan diberi pahala yang tak terhingga. Lebih lagi ketika mencari nafkah untuk anak dan istri, pahala tersebut akan melimpah ruah. Namun ingatlah saudara sekalian, jika tujuan anda atau siapapun juga hanya untuk duniawi, semisal harta, jabatan, kecantikan, keturunan, bahkan untuk menzalimi istri, maka Allah akan membuat keluarga anda terhina dan rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar mendapatkan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Hadirin rahimakumullah, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi segala kekurangan agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material, agar sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga tercapai sakinah, mawaddah warahmah. Maka suami istri wajib mengetahui hak dan kewajiban yang saling timbal balik antara mereka. Hak istri menjadi kewajiban suami dan hak suami menjadi kewajiban istri.
Kewajiban seorang pengantin adalah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Di antaranya, yang pertama dari segi materi atau nafkah lahiriah, yakni berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Semua ini dipundakkan bagi seorang suami untuk memenuhi sesuai kemampuannya, dan suami berkewajiban memberikan apabila isteri telah melakukan istidhas secara penuh. Artinya penyerahan seorang isteri kepada suami dan pelaksanaan kewajiban rumah tangga sebagai seorang isteri. Salah satu tujuan orang berumah tangga adalah untuk mendapatkan sakinah atau ketenangan dan ketenteraman. Hak isteri atas suami yang zahir adalah merupakan atau berkaitan dengan kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Kedua, dari segi non-materi atau nafkah batiniah. Ini adalah yang berkaitan dengan kejiwaan, yakni mempergauli isteri secara baik. Ini tidak terbatas dengan jima' saja, namun ada yang lebih penting, yaitu kelakuan, kasih sayang, perhatian, perlindungan, prinsip dan tanggung jawab dunia akhirat. Nafkah lahiriah tidak akan berfungsi bila tidak dibarengi dengan nafkah batiniah, karena dalam suatu keluarga membutuhkan keseimbangan sehingga berjalan normal. Hak suami atas isteri seperti yang diriwayatkan oleh Hakim, bahawa hak yang paling besar terhadap seorang wanita adalah suaminya, dan terhadap orang laki-laki adalah ibunya. Dan secara khusus, hak suami terhadap isteri adalah mendapatkan kepatuhan, bukan hal yang maksiat, mendapatkan penjagaan harga diri dan wanita, menyenangkan, tidak memasukkan seorang yang tidak diperbolehkan oleh suaminya ke dalam rumah, dan berhias untuk suaminya. Dan masih banyak tanggungjawab suami dalam rumah tangga, termasuk memberikan bimbingan rohaniah untuk menegakkan jiwa wanita, karena jiwa wanita pada dasarnya tidak stabil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, sesungguhnya wanita berasal dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang paling bengkok ada di sebelah atas. Bila engkau mencoba meluruskannya, pasti akan patah, dan bila dibiarkan akan semakin bengkok. Maka berwasiatlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang suami harus menelusuri sifat isteri. Jika terdapat suatu perselisihan, tidak langsung diambil kesimpulan, melainkan dipelajari dan diberi nasihat. Mencerdaskan keluarga atau anak merupakan tanggungjawab suami, karena suami juga menjadi cerminan dalam keluarga. Agama mengancam bila ada seorang kepala keluarga yang sengaja membodohi keluarganya. Pendidikan anak-anak kita harus lebih tinggi dan berhasil dibandingkan kita apabila mampu. Begitu pula dengan isteri, karena wanita yang pertama masuk surga adalah yang taat kepada Allah dan berbakti kepada suami. Dalam sebuah hadis Nabi berpesan, "Wahai para wanita, andaikan engkau mengetahui hak-hak suamimu di atas dirimu, kamu pasti akan bersedia membersihkan debu di telapak kaki suaminya dengan wajahmu." Untuk itu, seorang isteri wajib membuat suami ridha, senang hati, seperti sabda Nabi. Sebaik-baik isteri adalah seorang wanita yang bila kamu pandang menyenangkan hatimu. Kalau kamu perintah dia mentaati, dan kalau kamu pergi ia biasa menjaga harta dan dirinya. Sesungguhnya seorang isteri jika tidak membesarkan hati suaminya ketika dalam kesempitan, maka Allah akan melaknatnya, memarahinya. Begitu juga para malaikat ikut melaknati dirinya. Hadirin rahimakumullah, sidang akad nikah yang berbahagia, sedangkan hak bersama adalah sama-sama jujur dan tidak saling berdusta, saling bergaul, mendapatkan warisan, hak terhadap keturunan, harta bersama, dan saling menyayangi.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, isteri-isteri yang kalian khawatirkan pembangkangannya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka dari tempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Akan tetapi jika mereka mentaati kalian, janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Sebuah rumah tangga bagaikan sebuah bangunan yang kokoh. Suami, isteri, anak dan seluruh komponen keluarga saling menjaga fungsinya masing-masing. Jika tidak, maka rumah tangga itu bisa ambruk dan berantakan. Di antaranya, suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya. Tetapi di samping itu, ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya, dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Berangkat dari itu, maka bagi catin yang akan melangsungkan akad nikah, patuhilah perintah Allah dan Rasul sebagaimana telah disebutkan tadi. Semoga menjadi keluarga layaknya seperti sebuah kebun surga yang tidak berhenti-henti dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak anggapan kebahagiaan sebuah rumah tangga itu datang dari banyaknya harta, tingginya jabatan, dan mewahnya kendaraan. Karena itu, banyak orang merelakan dirinya dengan berbagai cara untuk mendapatkan semuanya. Bahkan hanya suami, tapi juga istri berjuang siang dan malam memimpikan harapannya segera terwujud. Ini kurang tepat dan berbahagia. Nilainya sangat kecil di antara besarnya akumulasi kebahagiaan. Tak jarang suami isteri yang sama-sama berkarir tetapi kandas di tengah jalan. Kebahagiaan yang dicari pun hanya menjadi angan-angan yang tak pernah datang. Lantas, jalan mana yang sesungguhnya mampu mendatangkan kebahagiaan dambaan setiap pasangan suami isteri? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telusuri sejarah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah beliau indah, meski sangat sederhana. Ia lebih mengutamakan hidup dalam rumahnya sebagai orang zuhud. Beliau tidak pernah memaksakan sesuatu apapun terhadap isteri-istrinya. Selalu diisi kehidupan rumah tangganya dengan kehangatan dan kebersamaan yang menyenangkan. Ketenangan jiwa bukan karena materi yang banyak. Ketenangan keluarga adalah saling asih dan asuh. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya bahawa suami isteri merupakan pakaian. Pakaian itu berfungsi melindungi badan dari rasa panas dan dingin. Untuk itu, suami dapat melindungi isteri, tidak saling menjatuhkan, terutama menjatuhkan nama baik masing-masing, karena suami isteri itu adalah panutan anak. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya pernikahan, seseorang dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif karena
Tatkala seorang beranjak dewasa, maka dorongan seksual tumbuh dengan sendirinya. Bahkan begitu kuat dorongan tersebut, terkadang membuat jiwa seorang tak mampu menahannya. Bila gejala ini terjadi, akan sangat bahaya bagi pembentukan pribadi seseorang. Tingkah laku selalu menyimpang dari normal agama akan menjurus kepada maksiat seperti pemerkosaan dan perzinaan. Akibatnya, kehormatan diri tercoreng. Oleh karena itu, agama memerintahkan bagi seseorang yang telah mampu membangun mahligai rumah tangga untuk melaksanakan pernikahan. Karena dengan pernikahan akan menjaga kehormatan, tidak terjebak dengan nafsu syaitan yang menjebak kepada sesuatu, tidak terjebak dengan hawa nafsu syaitan yang menjebak kepada kesesatan dan kemaksiatan dari golongan biologis yang tidak tersalurkan dengan baik. Dengan pernikahan yang sah, maka akan merasakan kebahagiaan dan ketenteraman jiwa. Agama mensunnahkan pernikahan adalah untuk memberikan ketenteraman jiwa, memupuk jalinan cinta dan kasih sayang antara suatu dengan yang lain. Ini merupakan nikmat yang sangat besar diberikan Allah kepada hambanya. Tiada nikmat yang indah dirasakan selain nikmat perkawinan. Betapa tidak dengan perkawinan dapat menyelesaikan persoalan hidup. Kesulitan berubah menjadi kemudahan, kegelisahan jiwa menjadi ketenangan, kehinaan menjadi kehormatan, kebencian menjadi cinta dan kasih sayang, serta kelesuan berubah menjadi kegairahan. Dengan pernikahan, diri seorang akan terkontrol dengan baik. Suami istri dapat dijadikan sarana komunikasi, mengungkapkan curahan hati yang galau, dan yang sangat penting adalah dapat keturunan yang baik dalam menjalankan tugas manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah sebuah pernikahan yang patut direnungkan. Betapa besar anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Ketenteraman batin tidak bisa didapatkan dengan harta, pangkat dan jabatan yang tinggi, melainkan dengan saling memberikan siraman kasih sayang, kecintaan, ketulusan dan kebahagiaan antara suami dan istri. Hadirin rahimakumullah, di samping hak dan kewajiban suami istri dan hak bersama, ada hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, yaitu rukun dan syarat sah perkawinan. Rukun merupakan bahagian yang mesti ada, yang menentukan ada tidaknya peristiwa pernikahan, sedangkan syarat adalah suatu hal keadaan yang mesti ada, yang menentukan sah tidaknya pernikahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, demikian nasihat singkat pada hari berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita amalkan bagi pengantin baru dalam kehidupan dan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Lebih dan kurang mohon diperbanyakkan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.